Masih dengan fitur Stockbit, di mana banyak banget fitur Stockbit yang ada. Dan di video kali ini saya akan coba men-share atau kita belajar bareng-bareng mengenai custom layout-nya. Jadi dengan custom layout ini memudahkan kita dan membuat nyaman berlama-lama menganalisa saham menggunakan Stockbit. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. Pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian. Di video kali ini masih membahas dengan Stockbit, di mana di Stockbit ini saya akan coba untuk men-share bagaimana kita bikin custom layout gitu. Jadi custom layout itu apa? Custom layout itu di sini kita kalau ngelihat ini ya, contoh kayak analisa harian saya nih. Ini layout analisa saya harian karena di sini saya menggunakan custom layout oleh Stockbit, dan di custom layout ini saya bisa mengcustom beberapa tampilan supaya enak dan nyaman dengan kita. Fungsinya apa? Supaya kita bisa nyaman dan berlama-lama untuk analisa. Kadang kalau misalkan harus buka tab sana sini, tab sana sini tuh bikin analisa itu jadi lama dan nggak bikin simpel gitu ya. Dan juga malah jadi malas gitu ya. Tapi dengan custom layout ini kita bisa mempermudah analisa kita gitu. Nah, seperti apa mudahnya? Jadi karena banyak banget fitur Stockbit, jadi saya juga nggak apa bosan-bosan untuk memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Stockbit, karena harapan saya teman-teman bisa analisa dan bisa trading saham dengan mudah gitu ya. Dan juga ini bukannya saya promosi, tapi kalau misalkan memang Stockbit mau ikut kerjasama dengan saya, mangga terbuka pintunya. Tapi ini saya benar-benar mengasih jempol, mengasih applause ke Stockbit atau ngasih pujian ke Stockbit karena Stockbit ini selalu update fitur baru, selalu nggak diem gitu. Stockbit ini nggak pernah diem, dia selalu munculkan update fitur baru. Bahkan ketika video ini dibuat, Stockbit itu ada fitur yang namanya eh, add porto. Maksudnya dia bisa memisahkan mana porto trading, mana porto invest, dan mana porto untuk swing. Ini keren banget. Cuman dengan video ini mungkin saya sarankan bisa auto sell sama auto buy-nya ini lebih variatif gitu ya. Mungkin dengan video ini juga saya menjadi satu masukan ke Stockbit kalau bisa fitur auto buy dan sell-nya itu lebih variatif, di mana kita bisa setting auto sell itu dengan lebih mudah atau bisa sekalian ketika auto buy-nya di setting itu bisa langsung auto sell. Ini sorry maaf ya di luar topik, tapi nggak apa-apa demi kemajuan Stockbit juga, dan harapan besar Stockbit ini memang menjadi sekuritas yang paling favorit buat teman-teman trader. Nah, lanjut lagi ke materi bagaimana kita mengubah atau mengcustom eh, layout. Jadi teman-teman bisa buka new tab di sini. Bisa buka di sini contoh banyak tab ya, tab-tab muncul di sini menu-menunya, teman-teman bisa buka new tab gitu ya. Dari new tab ini teman-teman masuk ke menu yang ini, layout. Nah, teman-teman bisa custom layoutnya ini, di mana teman-teman bisa tambah gitu. Misalkan nih new layout di sini, new layout. Nah, ini kosong. Jadi ketika teman-teman tadi new tab, teman-teman bisa create new layout. Terus teman-teman bisa pilih widgetnya seperti apa gitu. Misalkan kalau saya sih pasti dengan chart. Nah, ini chartnya. Ini dengan chartnya. Terus misalkan mau ditambah lagi dengan apa? Dengan bandar movement apa? Bandar pergerakan bandarnya atau misalkan broker summary-nya. Teman-teman tinggal pilih di sini layout, terus di sini cari broker summary. Nah, di sini broker summary kita geser. Kalau misalkan, nah di sini aja kita geser broker summary-nya. Terus misalkan kalau saya sering juga melihat apa namanya bid offer-nya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini bid offer itu saya lupa namanya. Di sini bid offer. Nah, seperti ini ya. Contoh bid offer-nya kita cari di sini. Bid offer bukan order list tapi trade book. Sorry, salah. Bid offer itu ditambahkan di sini. Jadi, kenapa saya suka melihat bid offer? Karena kalau dengan bid offer itu
kita bisa apa namanya mengetahui berapa sih jumlah yang ada di apa namanya yang ada di market gitu, yang ada di pasar gitu. Berapa sih bid offer yang tersedia, berapa sih eh, jumlah lotnya. Jadi akumulasi itu dia diakumulasi dengan berapa banyak sih bid offernya gitu. Nah ini bid offer tadi adanya di thread, masuk ke thread, masuk ke yang namanya thread book. Oh, order book, sorry. Nah ini order book. Nah di sini order book, sini kita geser ke sini. Nah teman-teman misalkan ininya mau dilebarin, tinggal klik aja di sini, ininya dilebar ke bawah. Di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman klik di sini nyambung, misalkan di sini Antam gitu ya. Antam, tapi yang lainnya itu nggak connect gitu. Jadi misalkan yang lainnya itu nggak sama. Nah, caranya seperti apa? Caranya di sini ada garis miring. Garis miring kita setting di sini grupnya. Jadi misalkan mau grup berapa? Oh, di sini misalkan grup 2. Di sini setting grup 2. Di sini juga samakan grup 2. Di sana kan juga grup 2. Buat apa? Buat mengelompokkan. Jadi ketika nanti kita tulis di sini Antam, nah, nanti di sini berubah juga. Ini Antam, ini Antam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngubah di sini apa namanya history atau misalkan insider atau misalkan di sini mau ubah juga dengan yang namanya apa berita gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini company streaming. Nah, di sini. Jadi di streaming ini teman-teman bisa baca berita atau bisa cari update di saham yang kita lagi analisa gitu. Contohnya di sini kita tulis nomor 2. Ses. Nah, kita misalkan ini sama-sama Antam. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen Antam ini misalkan kita ganti apa ya? Di sini misalkan BBCA. Sorry. Ini kita close dulu. Oh, kita geser di kepencet. Ini kita geser dulu di sini. Jadi kepencet jadi besar, kita close aja. Nah, di sini misalkan di sini tambahkan tadi yang namanya chart. Nah, chart di sini kita geser lagi di sini chartnya. Nah, ini kalau saya lebih suka modelnya begini, jadi lebih kepoin si saham itu. Jadi ini semuanya di grup 2. Jadi lihat dari bandar movementnya gitu. Ini tergantung teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya ide lain atau teman-teman punya style lain, monggo di sini. Tapi kalau saya melihat suka ngepoin kepoin si saham tersebut gitu ya, ada apa sih saham ini naik, ada apa sih saham ini diakumulasi gitu ya. Nah, saya lebih suka tampilannya ini, jadi melihat dari pergerakan bandar movementnya gitu ya, terus ditambah di sini bid overnya, dan di sini melihat ngepoin juga nih saham ini lagi apa sih gitu, lagi diapain sih gitu. Nah, ini saya lebih suka gini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen besarin juga misalkan gambarnya atau misalkan pokoknya ini tinggal digeser ke bawah, nanti dia bisa geser ke bawah, misalkan ini kurang besar gitu ya. Ini kita geser ke sini. Nah, ini kita maksimalkan atau misalkan kita buat di sini setengah, terus ditambah di sini yang namanya corporate action. Nah, corporate ini kita geser ke atas, terus di sini ada corporate action gitu ya. Kita geser lagi di sini, terus ini kita geser ininya. Nah, kita tengah-tengah di sini. Terus beres. Nah, jadi misalkan di sini ada berita, di sini ada corporate action. Nah, ditambah lagi di sini mungkin bisa jadi tambahin watchlist teman-teman. Di sini bisa kasih watchlist. Nah, ini dia teman-teman. Kasih watchlist di sini. Nah, di sini ada watchlist. Nah, seperti jadi kalau misalnya teman-teman punya watchlist apa, grup-grup watchlist apa, bisa teman-teman masuk di sini. Oh, ada Ro, Antam, Asi, misalkan di sini. SII, SII. Nanti langsung berubah di sini asli seperti apa, terus misalkan nanti tambah lagi yang lain. Nah, setelah beres layoutnya, teman-teman bisa tulis di sini layoutnya. Contoh misalkan kepoin saham. Kepoin saham. Oke.
Nah, ini bisa teman-teman save juga layoutnya. Teman save di sini nanti langsung ada contoh belum tuh ini kepoin saham. Jadi teman-teman langsung pilih di sini. Nah, ada kan tabnya. Jadi udah langsung tersave si kepoin saham ini dan bisa ke save seperti itu. Nah, ini layoutnya yang kita buat gitu ya. Kalau teman-teman punya layout lain, monggo. Terus misalkan teman-teman lagi screening gitu ya, screening di sini contohnya. Nah, ini tabnya screening. Oh, screening itu di sini menunya. Nah, screening gitu ya. Terus di sini save-nya screening. Di sini ada akumulasi gitu. Contoh lagi, misalkan kita lagi kepoin saham apa nih? Saham MPO misalkan lagi apa sih saham MPO ini? Kenapa dia bisa rame misalkan? MPO ada apa sih? Oh, di sini ada akumulasi dan kemarin ARA gitu. Oh, di sini kemarin ARA saham MPO ini dan lagi akumulasi dengan jumlah kalau kita lihat ini 160 dibandingin di sini, oh masih kurang menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang akumulasi 162.000, tapi dia saham yang beredar ini atau misalkan yang minat ini itu 300 aja. Oh kurang menarik gitu. Tapi ada apa sih view-nya? Oh di sini MPO apakah ada corporate action? Ternyata nanti 16 Mei ini dia ada RUPS. 16 Mei-nya ada RUPS dan kita bisa tahu 16 Mei 2016 jam 10 ada UMPS. Oh, ini masih CAM, sorry. Ini masih CAM. Ini geser di grup 2. Info apakah ada corporate asset? Oh, nggak ada. Tapi kalau kita lihat newsnya, oh ini Engpo merugi newsnya pun juga terakhir di 2023. Oh, mungkin ini ada yang lagi ngepom-pom atau misalkan ada yang lagi naik-naikin gitu karena dari corporate action, terus misalkan akumulasinya, competition nggak ada, newsnya nggak ada, competition nggak ada, oh berarti ini mungkin mungkin gitu ya ada grup eh, saham atau misalkan ada pihak-pihak yang memang lagi menggoreng saham itu. Nah, dengan ini kan lebih mudah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu screening yang lebih detail atau teman-teman pengen tahu belajar lebih detail saham ini lagi di kepoin atau lagi di eh, goreng gitu ya teman-teman bisa belajar lebih detail di sahamantul.com di mana di buku Saham Mantul ini teman-teman bisa belajar mengenai trading sambil bekerja. Nah, cara aksesnya gimana? Teman-teman bisa akses ke ke website Saham Mantul, sahamantul.com di mana di Saham Mantul ini di website Saham Mantul ini saya akan coba saya dijelaskan di sini bagaimana ada beberapa paket, paket dasar, paket premium sama paket eksklusif. Mumpung masih ada potongan harga di mana di paket premium ini itu ada diskon sebanyak 50%. Teman-teman bisa ambil diskonnya untuk paket premium. Tapi kalau misalnya teman-teman nonton video ini sudah tidak ada berarti kuotanya sudah habis. Jadi teman-teman segera langsung serbu paket yang lagi potongan harga 50% dengan harga normal di 999.000. Nah, belajar apa aja sih di buku ini atau di video ini? Belajarnya teman-teman bisa belajar di sini yang namanya work from trading. Jadi nanti teman-teman bisa belajar bagaimana screening saham, melihat struktur price-nya, melihat momentumnya, lalu juga cek lot sizing-nya, setting autonya, dan melihat trend following. Nah, di dalam box frame ini saya jelaskan lebih detail di buku dan di videonya, teman-teman bisa belajar banyak di sana dan teman-teman bisa mengikuti work frame yang saya gunakan itu sejak dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi hampir 4 tahun itu saya menggunakan work frame ini dan saya akan share work frame ini ke teman-teman sekalian. Nah, nanti teman-teman belajarnya via web, nanti webnya itu di web itu nih teman-teman saya jelaskan lebih detail, terperinci dan sistematis supaya teman-teman dapat mengikuti materi dengan jelas. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat buku dengan harga yang menarik. Nah, kita lanjut materinya. Jadi dengan Stockbit ini teman-teman bisa dibantukan dalam screening gitu ya, dibantukan dalam screening dalam memutuskan keputusan untuk membeli apa. Bahkan kalau misalkan layoutnya custom gini, teman-teman bisa juga mempermudah dalam analisa atau dalam membaca suatu pergerakan saham. Kalau misalkan teman-teman nih, misalkan pengen daily trade atau misalkan lagi senggang bisa monitor market,
Ya udah saya coba setting menggunakan apa namanya layout ini. Nah, teman-teman bisa pakai kayak contoh saya ini day trade di mana saya juga setting apa namanya running thread-nya gitu. Jadi ada running thread-nya, terus di sini ada saya cek top gain, top volume, top frekuensi, top loser. Kita cek juga di sini mana yang arah, mana yang apa, dan lihat watchlist yang saya punya. Jadi saya misalkan punya watchlist yang akumulasi, watchlist yang volume, atau watchlist saham IPO. Di sini lihat pergerakannya seperti apa. Terus di sini ada bid overnya, ada chartnya juga gitu. Bahkan di sini juga saya beberapa monitor juga watchlist saham yang lain gitu ya. Jadi lebih enak juga sih custom screener ini selain untuk analisa, untuk day trade pun juga lebih mudah gitu. Nah, semoga dengan video ini teman-teman dapat memudahkan teman-teman atau menjadi inspirasi buat teman-teman dalam trading saham, dan harapannya dengan adanya layout yang customize ini bisa buat nyaman teman-teman berlama-lama di monitor untuk menganalisa dan untuk trading saham. Itu aja mungkin video kali ini. Semoga video ini berguna. Tolong save video ini jika memang video ini berguna buat teman-teman. Dan tolong share video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.